Jadi sekarang adalah tentang hitungan penentuan posisi yang akan ditentukan pada posisi geodetik, ditentukannya posisi geodetik. Namun prosesnya dalam bidang proyeksi, di bidang proyeksi baru didapatkan nanti posisi geodetiknya. Eh, ya, jadi data ukuran di permukaan bumi atau fisis ya, berapa ukur horizontal, jarak dan sebagainya, itu direduksi dulu, semua ukuran direduksi ke elipsoid ya, seperti yang sudah disampaikan pada beberapa materi sebelumnya. Reduksi ukuran ukuran fisik ke elipsoid seperti skew normal dan sebagainya, itu yaitu dipakai. Kemudian dari sini semua ukuran sudut, semua ukuran direduksi dulu ke bidang proyeksi. Nanti akan disampaikan bagaimana mereduksi dari elipsoid, ukuran-ukuran di elipsoid ke ukuran di bidang proyeksi. Dari sini kita hitung ya, dengan ada data ukuran kita tentukan koordinat seperti pada ilmu ukur tanah gitu ya, kita tentukan koordinat XY. Nah dari sini XY apabila sudah dapat tiap titik dikonversikan titik itu ke posisi geodetik dari proyeksi ke geodetik. Jadi kalau Mercator, ini Mercator di inverse problem untuk Mercator. Untuk TM juga demikian, UTM juga demikian ya, TM3 pun sama. Nah, untuk dari elipsoid ya, dari elipsoid ke bidang proyeksi yang akan baru, materi yang baru ya, dimana di sini ada jarak yang lurus, ini adalah yang pada bidang proyeksi, yang lengkung adalah pada bidang elipsoid ya. Jadi jaraknya pada elipsoid adalah lengkung dan menjadi garis lurus seperti ini. Untuk Mercator ya sesuai dengan proyeksinya yang normal, maka lengkungan itu menjadi sebuah garisnya seperti ini ya. Kemudian pada transverse Mercator cirinya ada meridian sentral. Nah, meridian sentral ini yang menjadi istilahnya membuat perbedaan lengkung pada meridian sentral. Tapi paling tidak kita sebenarnya akan mereduksi dari S ke D. Nah, ini tentang sudut ya. Jadi sudut horizontal dari elipsoid, ini elipsoid sudutnya tentu pada geodesik ya, menjadi posisi atau sudut pada bidang proyeksi. Nah, bidang lengkungnya 1,2 ini ya, kemudian yang 1,3 ini. Nah, sebenarnya sudut yang akan dicari adalah jadi tali busurnya ya, dari tali busur 1,2 ke tali busur 1,3. Perhatikan bahwa dari lengkungan ini garis singgungnya adalah ini, sudut itu dari garis singgung ya, bukan dari lengkungnya. Jadi pada elipsoid ada T besar 1,2 ya, dari Y ke garis singgung busur 1,2. Kemudian T kecilnya adalah ke tali busurnya ya. Kemudian untuk ketiga tali busurnya adalah T kecil 1,3 dan T besarnya ke garis singgung ini. Nah, tentunya kalau kita melihat bahwa kanan kurang kiri ya, arah kanan kurang arah kiri, jadi artinya busur kanan kurangin busur kiri. Nah, ini sudutnya adalah seperti ini pada ellipsoid ya, ditambah T minus T 1,2 dan T minus T 1,3. T minus T adalah T besar kurangnya T kecil. Jadi T ke garis azimut ke garis singgung dan T kecil adalah ke tali busur. Nah, selisihnya adalah T minus T. Jadi kalau dari elipsoid ini kita tambahkan ini sebenarnya ya, tentunya sudutnya adalah yang ini kan ya, sudutnya yang ini pada garis pada elipsoid adalah sudutnya adalah antara dua garis singgung ya, bukan dari dua lengkung, dua garis singgung. Berarti ini ya, berarti kalau ke sini ditambahkan ini ya, dan ditambahkan ini ya,
T minus T13 dan T minus T12. Ini sudutnya diperoleh koreksinya seperti demikian. Jadi berikutnya adalah ukuran azimut dari geodetik ke proyeksi. Yang penting di sini adalah arah utara pada bidang proyeksi adalah ini. Arah utara pada bidang elipsoid adalah garis singgung dari lengkung meridiannya. Maka ini adalah selisih perbedaannya adalah konvergensi grid. Nah, azimut sendiri di bidang elipsoid adalah dari garis singgung lengkung meridian ke garis singgung dari lengkung 12 ya, alfa 12 ini. Namun demikian ada kita inginkan sebenarnya dari Y ini ada ke utara pada bidang proyeksi ke tali busurnya T kecil 12. Oleh sebab itu ya T kecil 12 adalah alfa 12 dikurangi konvergensi grid ya, dikurangi T minus T ya 12. Nah, berikutnya tentang jarak ya. Nah, jarak itu adalah yang geodesik adalah yang lengkung, nanti yang akan kita tentukan pada bidang proyeksi adalah yang tali busur. Jadi ini persamaan umumnya, tapi kemudian diperingkas menjadi ini, jarak adalah M dikali jarak pada bidang elipsoid. Nah, bagaimana menentukan T minus T12 ya ini ya. Jadi di titik 1 dan titik 2 diketahui ya, jaraknya atau pendekatan paling tidak, sehingga kita bisa hitung T minus T12. Kalau 21 adalah ini ya, 21 2-nya konstanta koefisien 2-nya pada X2. Kalau yang 12 koefisien 2-nya pada X1 di sini, RM-nya ini. Nah, untuk TM ya, UTM TM3. Di sini ada faktor kali K0 ya untuk UTM dan TM3. Ya, silakan Anda pelajari kembali ini. Nah, sedangkan tadi ya D-nya jaraknya dari jarak di elipsoid dikalikan dengan M. M itu adalah ini ya. Sebenarnya ini didekati dengan ini, maka ini. Jadi fungsi dari K1, K2 dan K3. K1, K2, K3 kita hitung dari sini. Kalau ini K1 delta lambda ke K1-nya berapa? Yang ini ya. Jadi dari awal, tengah dan akhir. Titik awal, tengah dan akhir berarti di sini K1 didapat. Untuk titik yang ini berapa delta lambdanya, berapa V-nya, kemudian yang ini delta lambdanya berapa, V-nya berapa, dapat K2, yang ini delta lambdanya berapa, V-nya berapa, dapat K3, sehingga dapat M-nya. Nah, akan dikalikan ini menjadi D. Ini rumus dari saudara Lake. Ya, jadi reduksi hasil pengukuran sebenarnya reduksi kali ini adalah dari elipsoid ke proyeksi ya reduksinya. Nah, jadi tujuannya sebenarnya mendapatkan posisi geodetik dari data ukuran di fisik. Reduksi dari fisik ke elipsoid sudah disampaikan, contohnya kita menggunakan sku normal waktu itu. Nah, kemudian dan lain-lainnya reduksinya ke sini. Nah, tadi sudah disampaikan ya. Ada pengaruh konvergensi grid, ada pengaruh skala M ya, dan lain-lain, maka kita dapatkan reduksi ukuran sini, kemudian kita proses dari ini seperti dengan least squares atau dengan polygon ya, kita bisa lakukan hitungan, dapatkan XY ini dengan inverse problem didapatkan geodetik ya. Demikian tentang reduksi hasil pengukuran dari penentuan posisi geodetik dari ukuran-ukuran di bidang proyeksi.